Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 04 Sake, 004, ruang 432, akan mempresentasikan mengenai sistem informasi dalam akuntansi pada pertemuan keempat. Dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi adalah Bapak Juli Ismanto, SKM, MM, MAK. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyawanisari dan ada 3 rekan saya yang lain yang akan ikut mempresentasikan juga, yaitu Merisa Afiliani Maharani, Rizky Amelia, dan juga Siti Mulia. Sebelum kami menjelaskan lebih dalam mengenai sistem informasi dalam akuntansi, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama adalah integrasi prosedur, di mana kita dapat menerapkan sistem informasi untuk akses data keuangan secara real time. Dan yang kedua adalah analisis strategi, di mana kita dapat melakukan pelaporan dan analisis cepat untuk keputusan manajemen yang tepat dan juga akurat. Nah, selanjutnya, manfaat utama dalam integrasi sistem informasi itu apa ya? Yang pertama adalah efisiensi dan juga akurasi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, dan juga adanya otomatisasi tugas rutin seperti entry data dan rekonsiliasi, hal itu dapat mengurangi human error dan juga memberikan ruang bagi profesional akuntansi untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan juga bernilai tinggi. Lalu yang kedua adalah memiliki akses yang real time. Jadi informasi keuangan selalu bisa tersedia untuk analisis yang mendadak sehingga manajemen dapat mengambil keputusan strategis yang lebih tepat dan akurat. Lalu yang ketiga yaitu alur kerja kohesif, meningkatkan komunikasi dan juga kolaborasi antar departemen karena data dapat diakses secara konsisten oleh berbagai divisi. Selanjutnya yaitu apa itu sistem informasi dalam akuntansi? Menurut Romney and Steinberg 2015, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data keuangan yang relevan untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem informasi akuntansi itu adalah bagian dari manajemen informasi sistem atau MIS yang berfokus pada informasi keuangan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengelola siklus transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, penggajian, inventaris, serta juga menyediakan laporan keuangan yang akurat secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya ada komponen utama SIA. Komponen utama SIA terdiri dari 5. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu untuk menjalankan aplikasi akuntansi dan menyimpan data seperti komputer, server, ataupun jaringan operasional. Lalu yang kedua, ada perangkat lunak atau software, yaitu untuk mengelola data transaksi keuangan seperti Enterprise Research Planning atau ERP dan perangkat lunak aplikasi akuntansi khusus seperti SAP, Oracle Financial, dan Akurat. Lalu yang ketiga ada data. Data yaitu bahan mentah transaksi keuangan seperti invoice pembayaran, penerimaan, ataupun pengeluaran. Lalu yang keempat ada prosedur dan kebijakan, yaitu aturan atau alur kerja dan standar pengendalian internal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu ada orang atau people, yaitu yang terlibat untuk mengakses dan menganalisis data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan seperti akuntan, auditor, ataupun staf keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi, membantu mengotomatisasi pencatatan transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, penggajian, dan pembayaran sehingga mengurangi human error yang secara signifikan. Lalu yang kedua yaitu pelaporan keuangan,
menghasilkan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian internal sebagai alat kontrol internal untuk memonitor setiap transaksi, mendeteksi anomali, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu penghematan waktu dan biaya karena perusahaan tidak perlu lagi memperkerjakan banyak tenaga kerja untuk melakukan pencatatan manual karena sudah terotomatisasi. Selanjutnya yaitu peran SIA dalam pengambilan keputusan strategis. Yang pertama yaitu dukungan keputusan finansial real time. Manajer keuangan dapat mengakses laporan secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat terkait investasi dan pembiayaan. Lalu yang kedua yaitu analisis kinerja dan perencanaan anggaran. SIA memfasilitasi analisis varian antara anggaran dan kinerja aktual, sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan sejak dini dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Lalu yang ketiga yaitu jejak auditor atau auditor trail. Membantu auditor menelusuri setiap transaksi dan memverifikasi pemrosesan data yang benar, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang terakhir yaitu optimalisasi operasional dan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan menjamin akurasi data transaksi serta melindungi aset perusahaan dari ancaman siber melalui enkripsi dan pembatasan akses data sensitif. Selanjutnya, hubungan antara SIM dan SIA. SIM dan SIA ini saling berinteraksi dan melengkapi karena keduanya memiliki peran berbeda namun saling membutuhkan untuk menghasilkan informasi yang utuh bagi perusahaan. Nah, sinergi ini memungkinkan data mengalir lancar dan real-time antar sistem, mengurangi risiko kesalahan dan juga meningkatkan kemampuan meramalkan tren masa depan. SIA itu sebagai penyedia data dasar atau bahan baku untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara mendetail, akurat, dan kronologis, seperti transaksi penjualan, pembelian, terus persediaan. Nah, tanpa adanya SIA, SIM ini tidak akan memiliki data keuangan yang valid untuk diolah. SIA ini menjamin integritas data agar hasil analisis di tingkat manajemen tidak menyesatkan. Lalu, SIM ini sebagai pengolah data strategis atau pemproses, karena data mentah dari SIA akan mati jika tidak diolah. Nah, SIM ini akan mengambil data dari SIA lalu mengintegrasikannya dengan data operasional lainnya, seperti data produksi, pemasaran, atau SDM. SIM ini mengubah data keuangan menjadi laporan manajemen, permodelan prediktif, serta analisis skenario yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk meningkatkan kelincahan dan daya saing bisnis secara keseluruhan di pasar. Selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi SIA. Meskipun sistem informasi akuntansi memiliki banyak manfaat, namun dalam penerapannya perusahaan akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu tingginya biaya awal, yang dimana perusahaan perlu investasi untuk membeli perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya untuk pelatihan karyawan agar sistem berjalan dengan baik. Yang kedua itu resistensi dari karyawan, yang dimana perubahan dari sistem manual ke sistem digital tentu membuat beberapa karyawan merasa kurang nyaman, sehingga diperlukan waktu untuk bisa beradaptasi. Yang terakhir itu keamanan data, yang dimana semakin berkembangnya teknologi, tentu risiko serangan cyber akan semakin meningkat. Sehingga perusahaan perlu meningkatkan keamanan untuk menjaga data penting perusahaan itu. Oleh karena itu, implementasi SIA ini tidak hanya bergantung pada teknologi saja, tetapi juga pada kesiapan sumber daya dan pengelolaan keamanan data yang baik agar sistem berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengatasi keamanan data. Untuk keamanan data itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah sistem informasi untuk mencegah kebocoran data. Perusahaan perlu menerapkan beberapa langkah utama. Nah, di sini ada 6. Yang pertama ada implementasi protokol keamanan, seperti firewall dan enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua, di situ ada melakukan pembaruan sistem secara rutin agar sistem tetap aman dari ancaman dan celah keamanan terbaru.
Yang ketiga ada audit dan evaluasi berkala untuk mendeteksi kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat ada pengujian proaktif melalui penetration testing guna mengidentifikasi kelemahan sistem dan jaringan. Yang kelima ada menerapkan kontrol akses yang ketat sehingga hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses data tertentu. Nah, yang terakhir ada menggunakan multifaktor authentication atau MFA untuk menambah lapisan keamanan saat proses login. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko kebocoran data dapat diminimalkan dan keamanan informasi perusahaan dapat terjaga dengan lebih baik. Nah, untuk keamanan data bukan hanya tanggung jawab teknologi, tetapi juga tanggung jawab seluruh pengguna sistem. Untuk kesimpulannya dari materi ini bahwa sistem informasi akuntansi atau SIA memiliki peran yang sangat penting untuk membantu organisasi atau perusahaan untuk mengelola data keuangan secara akurat, cepat, dan terstruktur. Nah, untuk SIA tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi loh, tetapi juga menjadi sumber informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, untuk selain itu nih, integrasi antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen memungkinkan data yang telah diolah menjadi informasi yang lebih bernilai bagi manajemen. Nah, dengan adanya integrasi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat pengandilian internal, serta mendukung perencanaan dan strategi bisnis yang lebih efektif. Oleh karena itu, penerapan SIA yang baik dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan di era digital saat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.